Kalau seorang ilmuwan akhlaknya nggak baik, perilakunya nggak baik, itu karena seorang, apabila kita menilai seseorang yang elektabilitas tinggi bukan karena keilmuannya, penguasaannya terhadap masalah, tapi karena... Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, barangkali di antara para pemirsa banyak yang bertanya-tanya, kenapa seorang yang dikatakan berilmu tapi seringkali tidak melahirkan amal yang sepadan dengan keilmuannya, terkadang malah bertolak belakang. Ilmuwan tapi tidak beramal dan berakhlak sesuai dengan seorang yang dikatakan berilmu. Barangkali di sini saya dapat memberi penjelasan bahwa seorang yang terkadang kita katakan ilmuwan itu sebenarnya belum cukup bisa dikatakan ilmuwan, hanya mungkin keilmuannya berhubungan dengan banyaknya gelar yang disandang. Tetapi dari segi ilmu itu bisa jadi belum ada, karena proses keilmuan itu bukan proses gelar, tapi proses yang terjadi di dalam diri sendiri yang merupakan internalisasi, penghayatan dan sebagainya dari proses-proses mengetahui. Seperti dikatakan oleh pakar teori belajar, yaitu Benjamin Bloom, yang memberi bagian kepada ketiga ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afeksi, dan ketiga ranah psikomotorik. Nah, di sini ranah yang merupakan kita katakan teori atau kognitivisme sebagai bagian dari ranah pertama, pengetahuan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dikatakan berilmu dengan begitu kita saja mengetahui. Pengetahuan itu adalah, atau ilmu itu adalah proses yang berisi ada 6 tingkatan kalau dalam teori Bloom itu. Yang pertama itu mengetahui atau mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi, yang keempat menganalisa, dan yang kelima mengevaluasi, dan keenam itu menciptakan. Nah, itu baru satu ranah saja yang kita anggap dia sudah selesai dalam soal kognitivismenya. Jadi persoalannya di sini, apakah keenam bagian dari proses kognitif itu sudah dikuasainya atau belum? Hemat saya selama ini yang kita katakan seorang berilmu ketika dia sudah memperoleh gelar-gelarnya, tapi tingkat keilmuannya itu masih pada tingkat C1. Artinya dia bisa mengingat dan mengetahui yang merupakan sumber-sumber pengetahuan yang dia baca selama ini dapat dirangkaikan untuk memenuhi persyaratan dalam dia memperoleh gelar-gelar akademik, baik di tingkat S1, S2, dan S3. Dia hanya merajut, bukan kemudian dia melakukan kajian-kajian, perenungan-perenungan, penghayatan, dan akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang memanggil dia untuk melakukannya. Jadi dari sekedar mengetahui sampai menyadari itu dua proses, dua ranah yang dirambah antara kognitif dan afektif. Di sinilah yang sering sekali orang keliru dalam memahami seorang ilmuwan. Karena proses keilmuan itu bukan proses sekedar transfer ilmu yang kemudian dia memperoleh gelar-gelar yang bertingkat-tingkat. Tapi proses ilmu dari dia mengetahui pertama, dapat mengkajinya, dapat memahaminya, mengevaluasinya, dan kemudian mampu menciptakan dan membanding-bandingkan, dan akhirnya timbul kesadaran. Di dalam kesadaran inilah kemudian praktek-praktek yang sesuai dengan pengamalan dari ilmu itu terjadi. Jadi ranah afeksi, ranah kognitif dan afeksi serta psikomotorik itulah sesuatu yang integral, bukan sesuatu yang terpisah satu sama lain. Begitu pula ketika seseorang dikatakan berilmu, maka ilmu yang dia miliki itu telah menyadarkannya, mempengaruhinya pada sisi afeksi, dan setelah dia memenuhi panggilan-panggilan kesadarannya, dia melakukan apa-apa yang diketahui yang
kemudian berubah menjadi amal atau akhlak atau praktek dari apa yang diketahui. Proses ketiga ranah inilah yang harusnya seorang ilmuwan dapat menyadari untuk kemudian praktek bisa relevan dengan apa yang diketahui. Sering sekali di sini yang kita mungkin salah melihat, sehingga banyak kita lihat seorang ilmuwan itu kok nggak sama dengan perilakunya. Ada ilmuwan yang berlaku sombong, itu sebenarnya dia justru nggak berilmu, tapi dia telah mengetahui informasi ilmu. Jadi dia hanya setingkat pada informasi itu yang dikuasai. Informasi ilmu dikuasai karena dia membaca buku, dan kemudian apa yang dibaca itu dikutip, dirajutnya dalam sebuah tulisan, dan akhirnya dia memperoleh gelar, dan itu yang dikatakan berilmu oleh masyarakat awam, masyarakat luas, yang sebenarnya dia belum berproses untuk menjadi ilmu yang menyadarkan dia untuk harus bertanggung jawab sesuai keilmuannya. Nah, di sini sering-sering terjadi kesenjangan antara apa yang diketahui dengan apa yang dipraktekkan, kadang-kadang jomplang, nggak berhubungan. Di sini pertanyaan masyarakat biasanya, kok seorang ilmuwan akhlaknya nggak baik, perilakunya nggak baik? Itu karena sebenarnya orang yang udah bergelar setinggi apapun, tingkat ilmunya baru sekedar tingkat informatif. Dia telah membaca sekian banyak bacaan, sumber-sumber bacaan, dan kemudian dirajutnya, tapi tanpa kajian-kajian, tanpa perenungan-perenungan, tanpa penghayatan yang cukup untuk kemudian melahirkan suatu kesadaran bagi tampilnya perilaku yang sesuai dengan keilmuan itu. Nah, disinilah persoalannya yang harus masyarakat juga ketahui, bahwa gelar itu tidak menunjukkan sesuatu yang pasti seseorang itu berilmu. Di sini masyarakat harus kritis. Tapi apa pula hendak dikata, karena ketika masyarakat hanya menilai dari sisi gelar-gelar yang ditemukan oleh seseorang yang dikatakan ilmuwan. Oleh karena itu dapatlah kita pahami bahwa seseorang yang berilmu yang kemudian harus mengamalkan sesuai dengan ilmu itu, misalnya seorang ahli politik, dia tahu fatsun politik, dia mengetahui kaidah-kaidah yang harus diamalkan di dalam perpolitikan dia. Katakanlah dia seorang ilmuwan berhubungan dengan politik dan kemudian dia menjadi politisi, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang diketahui dan kemudian apa yang menjadi perilakunya. Jadi dia melahirkan sebuah perilaku yang berhubungan dengan apa yang dia tahu, bukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diketahui. Misalnya seorang ilmuwan politik, kemudian dalam perilakunya bohong semua, tidak jujur. Nah, itu sebenarnya nggak dipanggil oleh ilmu, tapi sebenarnya itu panggilan dari kemauan dia sendiri, panggilan dari kepentingannya sendiri, bukan karena dia berilmu. Justru dia tidak berilmu dalam soal politik, misalnya. Begitu juga dalam soal kehidupan sosial, kehidupan beragama. Dia hanya sekedar tahu informatif sifatnya yang dia baca-baca di berbagai sumber, tapi tidak pernah melakukan kajian, evaluasi, perenungan yang mendalam terhadap apa yang telah diketahui dan kemudian melahirkan sesuatu panggilan dari pengetahuannya untuk menjadi amal. Sering sekali Allah juga berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar Allah murkanya kepada orang yang hanya bisa berkata-kata, kemudian dalam perbuatannya berbeda sama sekali terhadap apa yang telah dikatakan. Dalam bahasa Aceh juga bisa kita temu pubut lagi pegah, pegah lagi pubut. Ini juga relevan. Bagaimana pegah je sesuai dengan ilmu, tapi pubut je harus sesuai dengan ilmu. Nah, di sini masyarakat harus kritis untuk menilai seseorang apakah bisa dipakai sebagai orang-orang yang dipercayai untuk menduduki suatu jabatan sesuai dengan kepentingan ilmu yang dia harus kuasai, atau hanya sekedar melihat figur, sekedar pada
elektabilitasnya. Sebenarnya elektabilitas itu hanya berhubungan dengan popularitas, tidak berhubungan dengan sesuatu yang dikuasai terhadap jabatan tertentu yang diberikan padanya, yang diamanahkan padanya. Nah, itu dua hal berbeda apabila kita menilai seseorang yang elektabilitas tinggi bukan karena keilmuannya, penguasaannya terhadap masalah, tapi karena popularitasnya, maka dia memiliki elektabilitas tinggi. Nah, di sini jangan pula kecewa nantinya setelah terpilih ternyata dia tidak berperilaku sesuai ilmu yang kita duga sebagai orang yang memiliki cukup banyak ilmu dalam menduduki sesuatu jabatan misalnya. Oleh karena itu, kritislah sebagai masyarakat untuk menilai seseorang, dan ini adalah urusan pemilih sendiri bagaimana dia mampu memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan penguasaannya terhadap bidang ilmu yang harus dikuasai sesuai dengan jabatannya. Saya pikir ini hal yang penting karena kita sering berhubungan dengan proses-proses demokrasi di mana kita memerlukan pemahaman yang baik, pengetahuan yang cukup untuk menilai seseorang. Jadilah masyarakat yang kritis, masyarakat yang bisa menilai secara kritis. Untuk demikian kemudian kita bisa menghasilkan seorang pimpinan yang tepat. Akhirnya kita tidak kecewa karena selama ini kita sering kecewa setelah pemimpin kita pilih tapi tidak berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari perbincangan singkat ini dapat menyadarkan para pemilih terutama dalam hal ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam jabatan tertentu yang kemudian di mana masyarakat menentukan pilihannya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.